Itu tidak saya tidak mengartikan seperti tidak. Jadi silakan rekan-rekan mengartikan itu, tapi bahasa putusan itu seperti itu ya, menunda tahapan. Jadi rekan-rekan kalau mengartikan menunda pemilu itu saya tidak tahu, tapi amar putusannya untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu menarik karena ini Pilpres 2024, tahapan pemilu juga sudah dilakukan oleh KPU. Yang mengejutkan sahabat-sahabat karena ini ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaitan dengan mengulang tahapan pemilu. Jadi mengulang tahapan pemilu, bukan menghentikan pemilu. Nah, ini cuma dengan keluarnya keputusan ini banyak sekali mengomentari soal ini. Ada yang berkomentar sekaitan dengan akan dihentikan, ada yang berkomentar bahwa ini ada campur tangan dari penguasa. Saya kira supaya lebih lengkap dan jelasnya sahabat-sahabat seperti apa pernyataan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu videonya, sahabat-sahabat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membantah jika disebut memerintahkan KPU untuk menunda penyelenggaraan pemilu 2024. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU mengulang tahapan pemilu seiring dikabulkannya gugatan Partai Prima. Menurut Humas PN Jakarta Pusat, gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 telah diputus Majelis Hakim 1 Maret 2023. Hakim Ketua Oyong mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU mengulang tahapan pemilu. Namun putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Itu saya tidak mengartikan seperti tidak. Jadi silakan rekan-rekan mengartikan itu, tapi bahasa putusan itu seperti itu ya, menunda tahapan. Jadi rekan-rekan kalau mengartikan menunda pemilu itu saya tidak tahu, tapi amar putusannya untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum. Ya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pokok perkara nomor 5 bertuliskan menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Sementara itu menanggapi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPU memastikan tetap menggelar tahapan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini mengacu pada peraturan KPU yang telah diatur oleh undang-undang dan bersifat mengikat. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk
tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat ya, bagaimana pernyataan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dia dengan tegas menyampaikan bahwa itu bukan menghentikan pemilu, tetapi itu adalah mengulang proses tahapan pemilu. Nah, tetapi kan pasti kalau misalnya ini diulang, pasti itu akan memolorkan atau mengambil waktu lagi, berarti secara otomatis dari proses tahapan itu akan diperpanjang, sahabat-sahabat. Karena mengingat bahwa beberapa tahapan itu sudah dilalui, misalnya sekarang itu sudah melakukan verifikasi wajib pilih sementara. Nah, itu sudah berproses di lapangan, sahabat-sahabat. Nah, tetapi ada juga keputusan dari Ketua KPU RI bahwa dia akan melakukan banding atas ini, atas keputusan ini, dan tetap akan melanjutkan proses tahapan pemilu. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.